Halo Sobat Tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi, khususnya tanaman buah stroberi dan juga anggur. Stroberi dikenal sebagai tanaman dataran tinggi yang tumbuh optimal pada suhu sejuk, sekitar 18-25 derajat Celcius. Tanaman ini membutuhkan tanah yang gembur, kaya bahan organik, kelembapan yang cukup, serta drainase yang baik agar pertumbuhannya maksimal. Sementara itu, anggur juga memerlukan lingkungan dengan sinar matahari cukup, sirkulasi udara yang lancar, serta tanah yang subur dan tidak tergenang. Dengan pengelolaan yang tepat, anggur dapat berproduksi dengan baik di wilayah beriklim sejuk hingga sedang. Dan saat ini Sobat Tani, kami berada di kawasan Cangkringan, di lereng Gunung Merapi, dengan ketinggian sekitar 800 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki udara yang relatif sejuk, tanah vulkanik yang subur, serta ketersediaan air yang baik. Kondisi tersebut sangat mendukung pertumbuhan tanaman buah seperti stroberi maupun anggur. Tidak heran jika banyak kebun buah berkembang di kawasan ini, baik untuk budidaya maupun agrowisata, termasuk kebun yang sedang kita kunjungi saat ini. Selanjutnya, kita akan berbincang langsung dengan pemilik kebun untuk mengetahui lebih jauh mengenai teknik perawatan, pengelolaan, serta potensi usaha dari budidaya stroberi dan anggur di Cangkringan. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyatno, pengelola kebun stroberi Cangkringan. Kita bicara sedikit masalah sejarahnya kenapa saya budidaya stroberi ini ya. Jadi awalnya itu dari cucu saya. Cucu saya itu dikasih temannya bibit stroberi. Tapi waktu itu saya belum begitu tertarik. Maka oleh cucu saya ditanam sendiri di tanah biasa itu. Beberapa saat kemudian kok berkembang dengan bagus. Akhirnya mulai saya kembangkan sedikit demi sedikit dan akhirnya sudah lumayan banyak. Dan selain itu saya juga pergi ke Magelang sana, ke daerah Ketep sana. Saya sekalian wisata juga sekalian menimba ilmu dan beli bibitnya. Sebetulnya kan saya itu sebelum COVID sudah memulai nanam ini sekitar 2018. Tapi waktu itu saya belum fokus untuk menjadikan kebun ini sebagai kebun wisata petik. Saya waktu itu cuma jual bibit saja waktu itu sebelum COVID dan setelah COVID. Anggur itu yang ada di tempat kami ada banyak varian. Ada varian akademik, ada Early Adora, ada Ninel, ada Gosvi, ada Donetski, ada Julian, ada Andre 53, ada Jupiter, ada Heliodor. Stroberi itu juga ada banyak varian. Dulu lebih banyak lagi tapi sekarang sudah saya kurangi. Sekarang kan saya fokusnya ke ini, ke yang stroberi Jepang ini. Jadi varian yang saya kembangkan di sini yang pertama ada varian Saga Honoka dari Jepang. Kemudian ada jenis mencir, ada California, ada Merlan, ada Brastagi. Itu yang sekarang ada di sini. Tentu saja yang varian Jepang ya. Karena walaupun kalau saya jual bibit maupun pohonnya lebih mahal, tapi ternyata pelanggan lebih suka yang stroberi Jepang karena mungkin rasanya juga beda, lebih manis. Kemudian juga
mudah perawatannya. Jadi dari banyak varian itu yang paling banyak diminati yang stroberi Jepang. Budidaya stroberi itu memang harus rajin ya, rajin membersihkan gulma-gulma, membersihkan daun-daun tua, kemudian rajin menyiram dan rajin memupuk. Untuk pemupukan itu mulai dari awal sampai akhir nanti akan menggunakan pupuk yang berbeda karena kebutuhannya pun juga berbeda. Kalau yang masih dalam masa pertumbuhan atau masa vegetatif itu kasih pupuk yang kadar N-nya, kadar nitrogennya tinggi. Kemudian kalau nanti sudah dewasa bahkan menjelang berbuah, nanti kita kasih pupuk yang kadar P dan K-nya yang lebih tinggi. Untuk perawatan khususnya untuk hama tadi, hama itu yang banyak di tempat kami ada belalang juga, ada ulat, kemudian ada juga ayam yang masuk juga suka dengan stroberi, makanya ini pekarangan ini semua saya pagari muter biar ayam nggak bisa masuk. Kemudian juga siput tanpa cangkang itu juga suka dengan stroberi hamanya. Kemudian ada juga hama yang dari media, yaitu kalau bahasa Jawa itu uret itu juga kita nggak tahu waktu kita bikin media kan mungkin masih berupa telur, jadi kita nggak tahu sudah tanaman sudah berbuah, sudah beberapa lama, tahu di situ ada uretnya. Nah itu juga merupakan hama yang sangat mematikan karena nanti dia akan makan akar tanaman dan tanaman akan mati. Untuk budidaya stroberi itu mulai tanam sampai dengan berbuah itu tergantung umur bibitnya. Karena umur bibit bisa yang umur 2 minggu, bisa umur 3 minggu, bisa umur sebulan. Nanti akan berbeda mulai panennya. Jadi pertama itu umur bibit, kemudian yang kedua itu perawatan. Karena itu sama-sama pentingnya itu, karena tanpa dirawat nanti stroberi juga nggak akan bisa tumbuh dengan baik. Anggur juga begitu, anggur juga harus rajin menyiram. Jadi anggur itu selain rajin menyiram juga harus rajin pangkas atau pruning istilahnya. Jadi tanaman anggur itu bahkan lebih intens perawatannya daripada stroberi. Dari tanam sampai bisa berbuah itu memerlukan waktu yang berbeda karena tadi tergantung umur bibitnya. Kalau umur bibit masih kecil itu perlu waktu minimal 8 bulan sampai dengan 1 tahun. Kemudian kalau bibitnya sudah dewasa itu bahkan 4-5 bulan sudah bisa berbunga, bisa berbuah. Nah itu tergantung perawatan tadi. Baik budidaya anggur maupun budidaya stroberi itu tentunya tidak lepas dari kendala-kendala yang kita hadapi ya. Untuk anggur itu memang sebaiknya dikasih atap karena dia maunya kena cahaya, kena panas yang maksimal. Cuma dia kurang suka terhadap kondisi air hujan ya. Nah, itu makanya harus dikasih atap. Kemudian setiap minggu sekali itu kita pupuk, kita semprot dengan insek maupun dengan fungisida untuk membasmi hama. Kemudian yang keduanya untuk stroberi juga perlu perawatan yang sangat intens juga, karena contohnya di musim hujan seperti ini kita harus pandai-pandai agar stroberi kita tetap selamat. Jadi sering kita semprot dengan baik fungi maupun insek, kemudian saya pupuk.
Kemudian untuk bagi saudara-saudara, bapak dan ibu semua yang pengen budidaya stroberi maupun anggur, bisa asal niatnya ada. Jadi harus karena kalau dibiarkan begitu saja juga nggak bisa. Dia mau dirawat dengan intent, kemudian harus dirawat dengan rajin, disiram, dibersihkan gulmanya, dibersihkan daun-daun tuanya, kemudian sulur-sulur yang ada di itu kita buang karena itu makan nutrisi. Kecuali kalau sulur tadi mau dibikin buat pengembangan, jadi untuk memperbanyak pohon stroberi. Itu saja. Nah, Sobat Tani, secara umum budidaya tanaman hortikultura di wilayah Sleman Utara memerlukan pengelolaan nutrisi dan kondisi tanah yang seimbang, serta disesuaikan dengan fase pertumbuhan dan musim tanam. Pada fase awal, dukungan nutrisi seperti Extra Green yang memiliki kandungan NPK nitrogen tinggi yang dapat membantu mendorong pertumbuhan vegetatif agar tanaman tumbuh kuat dan sehat. Selanjutnya, pada fase pembungaan dan pembentukan hasil, Kalizer berperan dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas panen dengan kandungan kalium tingginya. Sementara itu, Netralin membantu menjaga kestabilan hara serta kesehatan tanah secara berkelanjutan. Dengan manajemen budidaya yang tepat, kebun hortikultura tidak hanya produktif secara hasil, tetapi juga berpotensi menjadi sarana edukasi dan agrowisata yang bernilai ekonomi. Semoga pembahasan hari ini bisa menambah pengetahuan dan menjadi referensi bagi Sobat Tani. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya semakin banyak Sobat Tani yang ikut belajar bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai bertemu di video selanjutnya.